Kemudian selanjutnya ceramah tausiah yang dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdullah Wahab LC.MA. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Wa qala aidan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pada malam ini tentunya kita semuanya turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu almarhumah Hajjah Siti Hadrah. Itu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni semua kesalahannya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dia selamat dalam kuburan. Mudah-mudahan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Apa artinya kafa bil mauti wa'idha? Artinya cukuplah kematian menjadi nasihat. Cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Nah, hadirin yang kami muliakan, kita semua hadir di tempat ini harus dipandai upah mengambil pelajaran. Aku ruangan kami loyala di dalam ruang sehingga kita si puluh mengadakan acara tausiah. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Jadi seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Jadi yang jelasnya bukan hanya Ibu Hajjah Siti Hadrah yang meninggal, kita semuanya nanti ini termasuk juga akan menyusul beliau. Yang jelasnya cepat atau lambat, siapa yang sampai ajalnya pasti dia akan menyusul beliau. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, ini pelajaran yang pertama, bahwa tidak ada yang mempunyai nyawa yang hidup abadi. Almarhumah, kenapa dia meninggal dunia? Karena dia punya nyawa. Jadi di mana tuh Pak, termasuk saya, termasuk Ketua Bita, Ketua PCMU, Kepala Sekolah Nyaman, Alena Ketua Bita. Tentunya kita semuanya akan menghadapi namanya kematian. Jadi saya ingin katakan kepada kita semuanya, aja nata pikir-pikir rumah kalaga yang berada tu mati. Kan kepada kalaga yang berada tu mati deh, namun agak tanda mati toki. Apa? Namun lu turun mati tu, salur mati tu. Istasi mati itu mati mana tadi, tidak ada yang tidak mati. Nah, jadi makanya ketika kita menghadapi namanya kematian, harus bijaksana dalam menghadapi namanya kematian. Dan itu semua menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, akan tetapi lupa,
kita sebagai keluarga, anaknya, suaminya, umpamanya itu berapa lah almarhum? Anaknya masih hidup semua, ada jalan-jalan dari sini. Ya, ada semua. Kawan kamu itu? Iya. Nah, sama Humam saya tanyakan itu karena pernah saya mengikuti acara takziah, ya kurang lebih lain seperti ini, nama 7. Saya tanya mana anaknya? Almarhumah kayak di mana gagang kematian ruang ke rumah Sanggara kalah. Nah ini bicara mai. Nah, kenapa Bapak? Karena perlu ini kita saling mengingatkan, bukan kita mau menggurui tapi saling mengingatkan bahwa kematian itu akan kita rasakan semuanya. Makanya harus bijaksana dalam menghadapi musibah tentang kematian, karena memang kematian mutlak kita rasakan. Nah jadi makanya itu walaupun kematian lupa pasti mati mana, tapi sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu umpamanya, kalau meninggal orang tua pasti kita bersedih. Jangankan kita ini, Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya, kan Nabi tadi orang ini lebih dulu meninggal dunia semuanya daripada Nabi. Ketika meninggal anaknya Nabi juga menangis. Ketika dalam keadaan sakarat cucunya, kalau salah anaknya Zainab itu, Nabi juga menangis. Nah makanya dia ditanya sama sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, mahadha ya Rasulullah, suruh pengulatala, apa ini katanya, kenapa kita menangis? Artinya Pak Kutarana bahwa di muka boleh sampai tepung kata mati. Rasulullah mengatakan kasih begini, matanya innaha rahmah, kasih begini matanya innaha rahmah. Air mata adalah rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Artinya ia mati induk atau mati yang atau menangis anaknya itu tidak jadi masalah, karena kenapa itu dorongan dari dalam, dia layak tukar. Bagaimana kita tidak menangis? Ibu kita yang telah melahirkan kita baru susah payah mendidik kita, napa betoni, napa susu toni, napa toni, segala-galanya. Makanya wajar kalau seorang anak menangis. Jadi tidak jadi masalah. Yang dilarang itu anyaha. Mana dimaksud anyaha? Ada orang itu kayak orang kesurupan tuh, amatengi kalau di sadana manan ada sebagainya, itu yang dilarang. Itu yang dilarang karena seakan-akan tidak lupa menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kepada seluruh keluarga kita harus tahu Pak, kita semuanya, bahwa yang dinamakan hidup itu resikonya adalah mati. Siapa yang hidup pasti akan mati. Ikut caki mati kalau mati kan ini. Kalau tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kita ingin ambil di dalam tempat ini? Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, kalau sudah ajal tiba, walaupun kita berada di benteng yang kuat, berada rumah sakit yang canggih, ada Satpol PP yang jaga, ada anjing pelacakta, kami tetap mati. Jadi itu matanya lupa dengan itu juga kalau cibuan nggak, nggak bisa kita bersembunyi. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu di mana kita berada. Malah pernah saya baca, kalau tidak salah itu dalam kitab At-Tazkiratu bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Malakal maut itu lupa 70 kali ke-70 ciling itu malaikat kumulata dalam masa sosial ini. 70 kali itu mengintai jendela. Maka nanti kamu tuh narapi jalan apa ya lama ini. Nah, jadi ini 70 kali melihat. Itu kan 70 kali berapa kan? Apa? Nah, saya katakan kalau polatan narapi jalan narapi ini punya mata tadi. Nah, 70 kali melihat dan kalau narapi jalan bawang kayak ini nyala. Nah, jadi makanya lupa hadirin yang kami muliakan, apakah jaga pengatatai. Kalau ajal kita tiba, Anda duduk, saya duduk,
bisa saja kita mati. Upaya mematainya jiwa tanah makukwai, itu tiru malah sama bila pemati. Yang makukwai dia biasa tuh dia malasa tak pemati lama. Yang makuru balik, almarhum ini sakit kalau bermenung atau tidak? Sakit apa saja? Sudah tua ya? Berapa umur kira-kira? 76. Nah, jadi masalah ya. Jadi saya juga ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau ada orang yang sakit baru meninggal dunia itu jangan salah paham lupa. Angka itu salah paham kumalasin dengan pemati baik begini pacar lama pemati. Jangan bukan seperti itu. Justru penyakit itu lupa kita harus sikapi dengan bijaksana. Kalau ada orang yang sakit baru meninggal, justru itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik, menjadi salama, dia menjadi salama akhirat, itu pasti dia diuji. Nah, orang-orang yang diuji itu setelah ujian, dia kamu mendapatkan hadiah. Salah satu ujian Allah itu adalah berupa penyakit, berupa penyakit. Makanya kalau ada orang yang sakit itu harus dibijaksana. Yang penting penyakitnya, bukan dia yang cari-cari penyakit. Lima malam membuat. Nah, dia mati sahih itu apa tuh lima balak tuh. Ini paling nasab palasa tuh. Ini kumak balak sama sisa kumak balak pada paling diurusi. Lima malam talak tuh mati. Artinya mau dia bangun. Itu coba kamu masuk arena balapan tuh. Nah, seperti itu. Betul. Jadi hadirin yang kami mudah. Pertanda itu di sapalasa atau malasa si ditanda bukan masih itu ngalah ada. Jadi misal palasa pada karena penyakit HIV, natara pengajian bersih dan lain sebagainya. Ais, naik canglah begitu. Kita tidak tahu karena itu penyakit HIV sebenarnya itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzina itu. Jadi nomor kali itu tidak Pak Buran. Kalau mana Pak Buran itu ke pengadilan itu karena penyakit HIV itu satu saat nanti akan mati. Dia pada kusalah kami itu karena penyakit HIV. Dari dokter dia sendiri jauhnya langsung tinggi. Terus dokter makan kalau HIV nanti kira sana itu baru namanya masih di pengalaman lupa. Makanya itu dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisahnya Nabi Ayub, dan kita kenal kisahnya Nabi Ayub itu, malah adalah sana ulah kemana lelena berulat badannya itu Nabi Ayub. Tapi ketika dia sakit dia tidak pernah mengatakan sembuhkanlah saya. Tapi ada beliau, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni massani ad-dur, saya sekarang ditimpa mudarat. Merasa kama kuwahi. Anta arhamur rahimin. Anda Tuhan yang Maha Pengasih. Inilah karena itu pedisinya dan karena ini pemasaran makarasi. Kenapa? Karena Allah, karena Nabi Ayub itu tahu baik itu malasa pada masih itu Allah Ta'ala. Makanya saya sering sampaikan itu bahwa yang kau tutup deh pandang karena malasa apa mati mau dikasih masuk neraka itu. Berapa malasa sas? Kalau kalian kalau malasa kayak tempat ini kita tahu neraka tuh. Iya. Jadi makanya intinya sabar aja tadi dan bagaimana Allah Ta'ala. Nah, jadi makanya semua sekarang ini kita akan pasti mati. Dimanapun kita berada pasti kita akan mati. Kemudian selanjutnya, kenapa kalau kita mendengarkan berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang dibaca? Kenapa bukan qul huwallahu? Kenapa bukan inna atoina? Nah, kenapa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ternyata ayat itu lupa bergandengan dengan musibah ini ya.
Yang jelas kita disuruh bersabar. Kemudian ciri-cirinya orang bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan itu. Kenapa rupa itu yang dibaca? Yang pertama adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nasabah melu nak dampang rusa atau Allah Ta'ala. Kalau yakin kita betul bahwa itu baca itu ayat, nama segi Allah Ta'ala nak dampang rusa atau kemudian Allah memberikan petunjuk kita dalam menghadapi persoalan kematian ini. Lupa, kalau kita menghadapi kematian tanpa adanya pertolongan dari Allah, nanti itu mati. Ya. Apalagi orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggal dunia, baik. Namun sedih itu macam mati. Tapi karena menjadi pengelakal dengan kesabaran, maka ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya lupa kenapa itu ayat yang dibaca inna lillahi. Apa artinya itu inna lillahi? Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Apa artinya milik Allah? Kenapa Allah memberitahu kita bahwa kamu itu semua adalah milikku? Melo kita pisang Allah Ta'ala makana segala sesuatu yang ada di dunia ini saya yang mengaturnya. Hidup dan matinya seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Jadi matinya tu matak ta'ibu haji hadra, kuang Allah Ta'ala piru yang mati. Nah inilah yang perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya magina inna lillahi, kuang Allah Ta'ala mengatur, kuang Allah Ta'ala kuasa, kuang Allah Ta'ala makunaiki. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Melo kita pisang kuang Allah Ta'ala makana iko anakna almarhumanya setelah meninggal orang tua jangan ki khawatir. Ada kemakalagan yang berkuwadai, ada nalayinun, ada kung Allah Ta'ala jamin idalita paling mapunaiki. Itu kung kagagad upah tapuji kacina ang kagagata to. Kalau ada sesuatu yang kita miliki, sesuatu itu yang kita miliki kita sayang sekali, pasti kita menyamanya. Angka makuta, angka manuta, malah kapuji, pasti terperhatikan gantena. Na kung Allah Ta'ala malah kinapuji, masalah makamasi kung Allah Ta'ala, masalah makamasi kung Allah Ta'ala, makanya jangan kita takut hidup di dunia ini. Selama kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, jangan kita takut. Profesor Aid Al-Qarim dalam bukunya Al-Tahsan mengatakan, non toka pilih lagi napan Allah Ta'ala apalagi masalah atau kuat. Kalau lagi napan Allah Ta'ala apalagi masalah. Maka selama kita beriman itu jangan kita takut hidup di dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Maka di Allah Ta'ala man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, selama dia beriman, maka Allah akan menjamin penghidupan yang baik buat dia. Jadi maka kau upae, belum meneliti pekerjaan, disipai pekerjaan yang beda na puluhi kung Allah Ta'ala. Dia pun puji kung Allah Ta'ala, ina mata kuno. Puji kung Allah Ta'ala. InsyaAllah mungkin betul-betul kita akan mulia karena Allah yang memuliakan kita. Tapi ya kumacay kung Allah Ta'ala minta kita mungkin kita pasti akan mulia. Nah oleh karena itu tepat apa yang dikatakan Profesor Wahid Suhaili, inna sirran najati bil hayati samsilati billah. Rahasianya hidup sukses dunia akhirat, perbaiki hubungan kalian Allah. Ya komelo kini papanya menyawata turilino selama akhirnya meloki bahagia. Kata kuncinya alai sarang puji kung Allah Ta'ala. Makanya hubungan kasiwa kung Allah Ta'ala. Ya makanya hubungan kasiwa kung Allah Ta'ala sekali lagi pasti intan suruh Allah yang suruhku. Kau tak tulung kau tak tulung toki. Itu dulu perintah kau ni nanti dideteki kung Allah Ta'ala. Ingat hadirin yang kami muliakan,
kita hadir di sini dia tunggu si pakar dia. Tapi kafabil mauti waiza di sini diriwayatkan oleh Tabrani. Walaupun ada hadis mengatakan hadisnya dhaif, tapi artinya luar biasa. Bagaimana ibu balik, bagaimana dia. Oleh karena itu, para lugu pasal yang mau mengalita tuh. Sekarang ini mendekati bulan Ramadan, oleh periode cerita itu sama kemalang nih. Pura malamur tawar yang lebih 50 ini apa sepura. Ini jangan ketika pada itu nawar yang rendah. Hai itu bilang apa namanya, nawar yang rendah, itu aja yang rendah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala itu ternyata ditolak pabungan. Ditolak pabungan. Walaupun ada ulama yang mengatakan kunta makmur pemainnya nak puasana tahun 2023 kalau tambah ramalan dia pernah bilang walaupun Imam Syafi'i mengatakan penasaran Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa nawada imatu yang nak ukur ramalan nangasona nak kuang mapi dia tuh. Tapi kalau salah kan ini dalam fikih sunnah ya. Kalau salah Imam Malik itu mengatakan bahwa itu dia pun nangasona pura 2003 dia pada wajah orang utama si ramalan kita kan nama tu andang mana di wajah orang tu ramalan kita harus tahu bahwa upati itu puasa itu jadi itu buka puasa ulang ramalan para luar kepada puasa karena itu udah rukun Islam kenapa di puasa itu lupa jangan khawatir berpuasa banyak orang salah kaprah nah kan dapat iman ini nak puasa justru itu banyak iman itu dapat diobati dengan puasa. Salah paham ada tak puasa orang yang pati lalu bertikwa. Justru puasa ki. Rasulullah mengatakan sumu tasihku puasa kembali manis itu. Jadi makanya kalau ada orang kena penyakit gampang diobati mau puasa ki. Mau puasa ki sama nanti itu. Kata mandi ini milanta, mandi ini peroma, omeprazol dan sebagainya. Bilang barang nanti beriman, coba anda berpuasa. Mari nama pesulah kita. Maka anda tidak teratur makan. Bukan gara-gara puasa itu anda penyakit, maka lalata kumandri. Iya. Kalau orang sekarang tidak sepenyakit mana baik. Napa nama awas, nak tahu sama si lepas sakit, itu tuh pas sakit asing kan nanti ini kemudian nanti harus. Mana kote, mana di Bauru, mana di Bandar Lojo, mana di Coto, mana di Sobanda, kalau pesisir kemana, tapi kita nggak jauh lambung tak. Masih ini itu lambung itu, pesisir kemana itu? Kalau kena kita nyekima, kita coba lupa nih. Kalau ada orang yang sakit, coba dia anda berpuasa. Iya, coba anda berpuasa silakan. Kayak itu sumu tasiku berpuasa lagi saya anda sehat. Ya kung katong matang tekanan at pagcicay ng suruh magpuasa. Ito kan turun tensinya. Iya, itu pagcicay lang suruh magpuasa. Maduro bisa iya. Itu. Ang katong pamatang ng kolesterol, suruh dia puasa. Dia kan turun kolesterol. Mari dia lupa na coba karya. Coba karya. Kalau kilo tohon malasa gitu. Pasti ada tuh makanan di situ tuh tiada tanda makoi maki matan bosro jadi kapan lah yo coba ada tanda malundra saus santang tanda maminya bahaya maki matan gulaku misalnya melilaku ibu nanti kemarin alu bagi itu pada tuh bahasa kasarnya itu bahasa sidongan naik kurang bawa dia pasti kalau puasa kok boleh situ apa sakit baik insyaallah kita akan sehat. Kung kataw di kagad nila na magala manre ya puasa ko, hindi mo magala mabalansa. Di kagad itu mirman nan kaya puasa ko ay pusi rasa itu mirman di kagad puasa ko. Apalagi kalau ada orang apa namanya macam jangan kimakan bakalangsing. Jangan puasa kita. Dan ternyata bakalangsing itu bisa merusak ginjal. Ada keluarga saya lebih 2-3 tahun kayak dia meninggal, 2-3 tahun ini. Malah ada apoteker hari ini akan dokter apoteker itu master apoteker ini.
Kecumula ada itu di mana dia kasih obat balansing tuh, obat balansing. Gagal ginjal selesai. Gagal ginjal kalau salah cuci darah dia meninggal. Jadi kau ketemu cumula ada teman lengan, namun obat balansing agak tanggupan di tandring. Tinggal dinakan itu obat balansing. Justru iya. Tapi itu cuma bicara aja lagi, macam mau itu para moi. Nah ini lah upaya yang perlu kita pahami tentang puasa bulan Ramadan. Puasa alhamdulillah luar biasa itu puasa ya. Puasa itu luar biasa itu puasa. Nah yang jelasnya isuruman terima puasa. Tapi malah ada pemasin aku ini. Kan kamu tahu kau dulu lima puasa ini, kamu jangan kita puasa. Pada kumalasaki dulu mah puasa ya tidak ada puasa tapi 1 bulan Ramadan puasa kisah puasa apa? Nah perempuan yang haid tidak boleh puasa karena dia puasa tidak sah juga. Nah cuma perempuan itu ada ulama itu yang membolehkan mengkonsumsi pil KB kalau bulan Ramadan supaya dia tidak haid. Nah dengan catatan konsultasi dulu dengan dokter. Nah, kalau umpamanya dokter mengatakan aman tidak apa-apa, silakan tidak apa-apa sih. Nah, ini kumakadai ya jangan rasa mati, tidak usah. Nah, dilarang itu karena Al-Quran mengatakan walaupun kudiyajikum la tahluka, Allah melarang kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, jadi ini makul nih. Nah, kemudian selanjutnya perempuan hamil itu, perempuan yang hamil kalau dia tidak bisa berpuasa tidak bisa puasa. Tapi nah, makul tapi kacau juga mau puasa. Coba aja tak pematampung dia silap puasa. Pada dulu itu Ustaz, ada orang datang ke rumah, macam ini Ustaz. Baik, tak perlu mulai dari Ustaz tengah mati, kayaknya karena sebelum mau puasa nasa pematampung aja tengah mati, dia kemati dia, maka aja tapi dia coba juga mau puasa ya apa juga. Nah itu buat perempuan yang hamil itu ada beberapa pendapat dengan ulama. Kalau perempuan itu khawatirkan kandungannya, akan dua gagal. Suruh sini puasa nama tuh di mana? Dia akan lebih dia. Itu kalau masak sapi ya, masak sapi. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil yang tidak bisa puasa, ya boleh nggak puasa kasih suruh bawa 5 pidya. Jadi lu nasi puasa lah. Pendapat ini saudara kita dari Petisi Albani. Kuya anak-anak itu, ya sama koro itu kadang nggak tuh boleh nulai kakai api di bawah apa. Bisa ibu ini mani daripada di sini gara-gara proses. Lalu kos tapi kui di NW itu sapi itu. Sapi seperti itu. Hasilnya puasa kemudian menjatuhi. Kok anak-anak kita orang ya kualian anak kita orang ngalina karena balasa kamar itu hasilnya kami puasa. Tanpa ada pijak bahwa alam itu ada dalam kitab Safilatul Najah itu. Nah jadi makhluk. Tapi itu ya karena saya kebetulan saya ketua punya kecamatan Palitia. Itu kalau saya kali punya maka ustaz dia sudah mampu saya karena saya sementara hamil ini. Itu pula kami kalau kayak pijak bawan. Mari mau suruh pijak ke hais. Apa bawa sama kuno kuma tampil baik. Ih, mau tahu nggak tahu? Mau tampil itu mau puasa tuh. Mawata tuh. Kemudian anak itu fisik. Iya. Bapak susu makul kamu juga tidak yang penting menyusui susu badan ya. ASI itu susu doa itu soal mau puasa. Nah, kalau beli susu ASI maksudnya ya. Ah, boleh tidak berpuasa kalau bersama mur dia sementara menyusui. Ah, jadi dikali gua matampui asira ulang. Jadi udah mau puasai, mau pasusui, saya kita mau pasusui kurangnya 2 tahun. Jadi matampu, kurang matampu, mau pasususi. Dia kesempatan sini puasa. Angka lalu kalau kita mau pasusu ngopi, matampu sih. Di sini tampu-tampu nah. Dia ada waktu nasi puasa. Itu ya api dia bawa dong. Daripada di sini segala jama. Angka itu aku sasdi.
Maka sesungguhnya tampil sih alhamdulillah betul na ya. Itu pun yang dalil na to. Maka betul ngelada kalau ada sisa kagak ada. Jadi hadirin yang kami muliakan karena ini acara puluhan lalu, seperti itu cerita itu bahwa ternyata setelah ibu kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, itu tidak putus hubungan antara anak dengan orang tuanya. Karena ternyata itu berupa ajaran agama Islam mengakui bahwa ternyata nikmat kubur adalah siksa kubur. Betul kayak sepacar laki kubur, kayak sepapinya maki kubur. Nah, kita sebagai anak ini wujud bakti kita untuk berbuat baik kepada orang tua tak usahakan itu motor tapi kesalahan selama laki kubur. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya yang pertama kita doakan beliau. Kita doakan ke situ. Allahumma ighfir laha warhamha wa adkhilha jannatan. Ya Allah, tanamkan ke situ sana tumatokku masyikwa tumatokku. Ya Allah, patahkan ke situ surga panjang-panjang dalam kubur. Insyaallah udah unya astajib lakum kata Allah. Ilolokku tarimo. Makanya kita anaknya itu dituntut untuk mendoakan orang tua tak. Nah, ini kalau kita tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Bugis. Kami bisa bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa apa pun Allah tahu. Karena dalam Al-Quran subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak punya apa-apa pengetahuan tanpa adanya berpisah di Allah Ta'ala. Masa baca sunnah di anak-anak itu orang tua kita dapat pahala. Makanya anaknya lu kima tarawih mah orang lagi. Tarawih ki, masa baca tahajud ki, masa baca witir ki, itu orang tua kita dapat pahala. Walaupun tanpa sebenarnya diniatkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang itu adalah hasil kerja. Anak terlupai hasil kerja atau ini pasti kuala kuna ini pandai ku ini melak wajah pandi bola pemalu pemakuat. Jadi makanya ini yang tidak makan amal jari ya. Nah, jadi anak terlupai cuma makanya itu di kongkala terlupai. Ustaz sebenarnya jawab macam anak mengaji. Itu luar biasa. Itu luar biasa bupati. Ya, dia sudah punya aset. Apa yang kau nak mengaji 100% diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mikul tolengi mengaji pada anak mengaji. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak. Tapi tidak usah kita perdebatkan karena itu ranahnya ulama nih. Kita cuma berharap mudah-mudahan hari Allah Ta'ala pelana kalau dikasih salama al-mahrum lagi buruk. Jadi kalau anak mengaji itu pasti diterima dua-duanya pahala orang tuanya. Itu juga termasuk dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Malakan dah. Nah, jadi lupa makuk wae luar biasa nih. Masuk pada sunnah anak-anak nilodongi mau puasa sunnah anak-anak itu dulu ngapalah tumatonna mengaji anak-anak dulu ngapalah tumatonna tapi masumbangnya anak-anak dulu ngapalah tumatonna makarubai anak-anak dulu ngapalah tumatonna membeli umrah anak-anak dulu ngapalah tumatonna. Kesimpulannya ya kumapio desi ngelepung anak-anak orang tua pasti mendapatkan pahala. Orang tua pasti dapat pahala. Nah, itu jadi nama kukumpai perlu Pak Guru lah tak itu salah bare. Wadi kasih macara atau terutama kan di mana pun anak ke sekolah. Oku si mama si sekolah wajib soal anak. Wajib pandai mengaji anak. Di mana sekolah wajib pandai mengaji anak. Di sana dia wajib pandai mengaji anak. Jurusan bahasa Inggris anak harus pintar mengaji. Itu kalau bakal baca masalah. Ada yang kita lakukan itu yang kita selalu lihat itu di pesantren saya itu yang like itu. Karena pemimpin saya itu ya alhamdulillah tuh itu di pesantren saya kalau masalah timur itu orang Arab langsung mengajar anak-anak di sana. Profesor ya kita kemarin itu sudah beberapa kali langsung dosennya laskar mengajar di urusan bahasa Arab.
Pak Guru lain berinteraksi langsung dengan orang Arab. Nah, bisa kita lihat itu syutingan langsungnya kemarin di Facebook itu. Jadi Zoom luar biasa, itu profesor yang mengajar itu. Profesor yang mengajar anak-anak perumahan ini dikasih apa satu lima kuat. Karena masuk baru nanya karena kita gratis tuh. Karena kalau mau diundang itu kalau profesor itu hari satu kali mengajar itu mungkin 10 juta karena guru besar, tapi karena si anggota nggak berani dibalas digaji dia jadi yang lagi digaji apa lu belum percaya. Jadi 10 menit dia menerangkan, saya terjemahkan 10 menit dia sudah menerangkan. Karena kasih terjemahkan sebenarnya ada anak baru belum masuk besar jadi terjemahkan. Nah itu termasuk rahasianya orang bertanya kenapa dia besar selalu banyak anak lulus ke Mesir. Bukan karena tidak ada nipu-nipu di sana biasa anggota, pokoknya bantah, sabar, aku lulus. Nah itulah jadi di sana. Jadi lupa hadirin yang kami muliakan, termasuk saya ingin sampaikan bahwa almarhum ini termasuk kalau bapak anak itu mungkin laki tadi. Ada Tony. Hah? Amada ya? Termasuk bapak ini. Termasuk bapak ini orang tua karena lampion saudara. Makanya berarti orang aku sumbang. Jadi saya cuma ingin sampaikan dulu supaya bagaimana caranya kita akur lah. Ada kepala pola atau yang baik. Jauh masa tim kalau sebulan lalu ke mata sih pulang ke terus tas. Itu orang di gagas si waras itu si umbi mana. Kata berapa apa yang mau mutu rasa mulai karena kalau kenal lagi ngalang. Nah jangan seperti itu tuh. Artinya kalau bang kabar kita menyinggung seperti apa. Ketika kita ini anaknya saling mengingatkan. Mengakil pada zikra tanpa ini perintah kalau peringatan kita memberi peringatan itu bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena kita ini sebagai manusia sehebat apapun kita pasti pernah kita berbuat salah. Sepintar apapun kita pasti pernah kita lupa. Karena lisan makhluk khata wa nisyan. Jadi makanya pulaki karena kita masih lesuran pakai kaki. Betul pakai kaki. Seandainya ada harta warisan yang ditinggalkan orang tua tak perbaiki bagian atau ada kepala kampung itu sih salah. Biar lebih dari biasa kok usaha apa dekat. Kalau kenapa bukan anaknya yang angkat ini? Anak tanya anak makan kurun radio itu pakai. Maka harus kasih mobil mana anak-anak. Apa kalau aku ini. Karena itu perlu kita bantu masih lesurat toh. Tolengi lagi dia siap nyawa, tolengi lagi dia bantu apakah lagi setelah pada ini dia masih nasungan. Itu tuh Pak Basai itu masih bulale ngomong bahasa kita mulai. Kalau itu kalau lupa lula tuh Pak Basuro di pola kala masih ke membesar. Kayaknya satu-satunya itu yang diminta orang setelah sakarat atau meninggal dunia itu dia ingin dihidupkan. Kalau harta nila dari kan pasal tak kau aku bilas solihin. Bini nila sepuluh tala jual nala jawab. Melu kama sumba, melu kama sinaka. Mana kalau bini itu karena saya betul tapi melu kama sumba jalan dan mereka dari mengelanda. Nah, kenapa sedekah disebut Allah? Nasabah itu pasti sedekah mengelanda gunanya. Kung kaki lupa malasa din ang lupa aja asumbaki insya Allah balik. Ya, ya lah. Ang kaya cukup kalau nakala paguray. Nah, sebelum turun, kalau ada orang sakit itu tidak orang sakitnya, coba masumbang ya. Sama pada sini kalau nakala. Coba. Nah, coba kita masih yang penting. Hanya mau masumbang pada dulu, pakai itu masumbang sana dia menteri kalau mana lebih aja. Jangan. Kemudian syukur ini ampun tahu harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Jadi si betul kita. Kemudian selanjutnya Pak, selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa minimal tubuh patuh saat tadi sudah sampaikan. Ya ternyata memiliki mata surga itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah perlu kita perbaiki.
termasuk hubungan sesama manusia perlu kita perbaiki. Perlu itu. Pas singaran rupa tahu itu ini kita mati upana rampe malecing itu nasi malecing tahu bisa suruh gitu. Apa kata Rasulullah? Man asnaitu alaihi khairan wajabat lahu jannah, wa man asnaitu alaihi syarran wajabat lahu nar. Ini kita mati upana sabi kita makan pemakan jaki bisa suruh lagi. Tapi ini kita mati na sabi kita kampung kata maja marum itu mati kita alhamdulillah mati ni. Yang lama kampung mati man. Jadi kalau rocak mati man ai neraka gitu. Iya. Termasuk juga upawati hubungan silaturahim kita perlu perbaiki. Umat terutama sesama tetangga kita harus saling menghargai lah. Bayangkan kamu ini, ada seorang perempuan rajin sholat tahajud, ada perempuan rajin puasa sunat. Enggak tahu lah perempuan kita. Karena ya Rasulullah, makuna pas puasa sunat, puasa sunat, bagaimana tanggapan tak? Maka lebih kesesuruh itu makuna ya. Apa sepada sunat lagi makannya, apalagi sepada wajib. Puasa sunat lagi makannya, aku puasa wajib. Nah, sesuruh itu makuna ya. Aku makan itu malah pula. Pasal pada sunnah, apa puasa sunnah, tapi enggak kekurangannya. Maka lebih tangga kekurangannya. Maka itu kekurangannya dia gagal bagi bulan ini wasiwada. Si bumi mana bagi bulan kiri kanan, pakai lebih apa pinang sama laki aku lagi. Nah, betul kawannya si banyak. Tapi lupa begitulah sebagai manusia ini. Nah, untuk aja pasti kita punya kekurangan. Nah, oleh karena itu kita mana kasih kekurangan lah. Ada yang tobat Tuhan kasih hati orang sebagai manusia biasa kan. Nah, tolong dimaafkan, tolong diampuni, mudah-mudahan dari salam oleh buruk. Kemudian saya juga ingatkan, agama kasih yang rendah toh. Agama yang rendah, tuh saya kira anaknya siap untuk menanggulangi toh. Itu kan lupa bahaya, semua menurut Allah kau ini nyawa atau kata tak ganti mengesahkan rendah. Mungkin pertama seluruh dengan cucu, Pak, mungkin retak. Mungkin pertama neraka itu cucu Pak. Magana di Pangpingo Desi. Jadi makanya makukuha upaya pesan untuk usahakan ada nagiging retak. Usahakan ada nagiging retak. Tapi ako pala perlu disabar, perlu disukul sa pasalamat ito na. Jadi hadirin yang kami mulakan inilah kita tadi apa yang saya sampaikan. Pertanyaan apa yang saya kata-kata saya kurang berkenan. Saya mohon maaf. Tapi yang jelasnya apa yang saya sampaikan ini nasihat buat saya pribadi, nasihat juga buat kita semuanya. Masalikul khairat supaya berlomba-lomba di PODC dan bersalamat di selamat di akhirat insyaallah taala. Kemudian ya rahmatullah ya maduro hukum yang lain rahmatullah Allah. Tahu juga tuh banget Allah sama dan bulan hukuman. Masalah tapi sekali sebenarnya ini wala kau sakit, coba kalian di muli kaki belum. Ini capek kata ini, bisa juga dari mereka, dari pengajian dan sebagainya. Kalau ini pernah polisi, di lalu kumpul Ramadan ini, dan tadi muka batu ulah kemana kan bisa limo, harga segi pandu staf itu, kumpul ami, pernah itu kulit baik. Ada tempat jangan apa ini, kumpul ami makan makan kok atau, jadi sebagai penutup ini buat kita lebih dorong. Mudah-mudahan masih kita mengatakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله من الفاتحة صراط الله Amin. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah acara takziah yang alhamdulillah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdullah Haji Abdullah Wahab Syekh MA. Kami atas nama keluarga besar almarhumah Hajjah Siti Hadrah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu atas kesempatan waktunya.
Dan insya Allah sebentar kita akan lanjutkan Allah untuk memberikan doa juga kepada almarhumah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat tanahnya. Demikian akhir kalam, marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.